Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan investasi saya di Mumu Singapura ya. Jadi di broker luar negeri Mumu Singapura, yang mana investasinya dalam bentuk ETF Gold ya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya sudah buat videonya. Sekarang pada saat saya bahas ini tanggal 10 Mei 2026 ya. Jadi hari ini Mother's Day, yang jangan lupa ucapkan selamat Hari Ibu ya kepada mama Anda atau ibu Anda gitu ya. Saya akan bahas dulu, sharekan dulu ya mengenai eh, investasinya. Jadi saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, cuman kalau setiap kali saya bahas mengenai emas ya, apalagi ETF emas ini sepertinya nggak banyak yang tertarik ya, karena maklum dari awal memang kebanyakan sih fokusnya di saham-saham Indonesia ya, viewer saya. Cuman saya sharekan untuk diversifikasi, eh, saya juga ada grup khusus ya untuk broker luar negeri atau saham luar negeri. Kalau ingin tahu tinggal request saja, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Tinggal kontak saya kasih linknya. Jadi menggunakan broker Mumu ini dia ada di Singapura ya. Jadi memang secara teknis dia itu brokernya ilegal ya kalau di Indonesia ya, karena dia belum mendapat eh, istilahnya izin dari OJK ya, seperti itu. Eh, jadi tapi kenapa saya pilih broker luar negeri? Yang pertama karena memang broker luar negeri terutama yang di Singapura itu Mumu ya namanya, dia lebih transparan ya, dalam arti em, tidak ada drama kurs ya. Kalau di broker lokal ya Indonesia ya, kecuali kalau Anda investnya lumayan besar seperti 10.000, itu di broker peluang bisa langsung transfer dari USD ke USD ya untuk depositnya. Ya, seperti itu. Tapi harus minimal 10.000. Tapi kalau nggak 10.000 dia dikonversi kurs ya. Dan kursnya itu kalau menurut saya sih agak mahal ya. Boleh dikatakan mahal lah ya dibandingkan dengan kurs TT-nya BCA atau bank lain ya. Seperti itu. Dan em, memang sih kalau misalnya kita investasi di luar negeri seperti di Singapura itu ada biaya transfernya. Potongannya sekitar, kalau kita transfer ke luar negeri ya sekitar 20 sampai 30 US dollar ya. Kemudian kalau transfer masuk, kalau kita withdraw ya sekitar 20 sampai 30 dolar. Itu sebenarnya bukan biaya transfer, tapi bukan biaya deposit atau biaya withdrawal dari broker, tapi melainkan biaya transfer antar bank ya, kirim uang lah seperti itu ya. Nah, lagi pula yang lainnya yang saya suka adalah broker luar negeri itu kebanyakan fee-nya dia murah ya. Kalau misalnya kita trading yang aktif ya, buy sell itu lumayan hemat. Jadi kalau dikumpulkan itu eh, kurang lebih bisa menutup biayanya untuk transfer in dan outnya ya, asal jangan sering-sering withdraw ya. Seperti itu. Nah, saya investasinya paling suka saya pakai di emas ya. Saya beli ETF-nya yaitu IAU. Jadi IAU itu eh, dia ETF-nya emas ya. Dia lumayan besar, terbesar kedua setelah GLD ya. Jadi dia itu eh, harganya 20% dari harganya GLD ya. Yang paling liquid memang GLD. Kalau IAU ini dia memang kurang liquid, tapi cukup lah likuiditasnya kalau saya bilang ya. Nah, saya mulai investnya tanggal 12 Februari 2026, di mana saya beli 100 share IAU ya. Waktu itu harganya 95, jadi totalnya itu 9.500 ya, seperti itu ya. Nah, coba saya zoom in ya saya. Kalau misalnya nggak jelas, Anda bisa zoom in ya. Sebentar. Jadi ketika saya beli ETF-nya 100 share ya, itu saya maunya ada proteksi. Jadi kalau misalnya harganya turun, ya paling nggak saya punya hak untuk menjual di harga tersebut. Jadi saya beli istilahnya put option ya. Em, apa itu put option? Jadi put options itu adalah kalau kita buy put options, kita mempunyai hak untuk menjual di harga tertentu sesuai dengan strike-nya ya atau harga kontraknya sebelum masa kontraknya berakhir. Ya, contohnya di sini eh, saya beli kontraknya put IAU 21 Januari 2028 itu expiration date-nya, dan dia harga strike-nya di 85. Jadi proteksinya di harga 85. Jadi waktu saya beli di harga 95, saya langsung belinya di proteksi di harga 85. Kalaupun IAU turun ya, misalnya di bawah 85, misalnya pernah sebelumnya dia turun sampai
hampir 80 ya. Nah, kalau saya mau jual sebelum expiration date itu saya punya hak untuk menjual di harga 85. Nah, seperti itu. Nah, nah, nggak ada yang gratis ya. Jadi asuransi itu bayar. Ya. Di bursa saham itu tidak ada yang gratis. Jadi kita bayar untuk asuransinya. Jadi totalnya pembeliannya dengan asuransinya itu 10.112,56 untuk 100 share dengan proteksi di harga 85. Ya. Nah, kemudian untuk istilahnya bahasa Jawanya itu nombokin lah untuk cover biayanya asuransi. Saya jualan asuransi, istilahnya jualan cover call. Ya. Jadi kalau kita jualan call option ya, ya itu kita jualnya di harga umumnya harga atasnya ya. Misalnya kalau istilah Greek-nya itu eh, kita jualan di beberapa delta dari strike price-nya yang at the money sekarang ya. Eh, jadi saya lihatkan dulu untuk interface-nya untuk brokernya Mumu ya. Em, nah, broker Mumu ini memang dia di Singapura ya, nggak di Indonesia. Makanya dia ya boleh dikatakan ilegal. Tapi dia terregulasi di istilahnya kayak semacam OJK-nya dari Singapura ya, seperti itu. Jadi ada regulatornya yang mengawasin ya. Jadi kita sih nggak usah terlalu khawatir ya. Ya. Cuman saya menegaskan ya, semua warga Indonesia ya itu tidak ada larangan oleh pemerintah Indonesia ya untuk berinvestasi di luar negeri ya. Memang brokernya nggak diakui di Indonesia, cuman di negara asalnya di Singapura itu diakui dan diregulasi ya. Ada badan pengawasnya juga ya seperti itu. Dan option ini legal. Jadi ini bukan binary option yang dulu binomo yang terkenal itu enggak. Option yang legal yang ada badan pengawas Amerika yang mengawasin dan juga diawasin oleh MAS ya Singapura sebagai brokernya. Nah, seperti itu. Nah, terus terang aja saya nggak di-endorse dari Mumu ya. Jadi saya itu suka sharing karena saya sukanya kalau misalnya member saya sukses, saya senang ya seperti itu. Jadi saya bisa membuat orang sukses. Nah, kalau kita lihat di option kemudian di chain, ya, ini ada tanggal-tanggalnya, tanggal-tanggal kontraknya. Jadi yang paling dekat yang barusan expired itu tanggal 8 Mei ya, hari Jumat kemarin minggu lalu. Nah, berikutnya yang expired tanggal 15 Mei. Nah, 5 hari kemudian ya, hari Jumat. Nah, di sini yang terakhir saya ada jualan call option di harga strike-nya 90,5. Nah, artinya kalau jualan call option ya, eh, misalnya kita jual di harga 4, ini kan ada bid dan offer. Kalau kita mau langsung dan ya kita langsung jualnya di harga 45 ya seperti itu. Karena ini kontraknya 100 share berarti harganya 45 kali 100 ya. Tapi kita nggak jangan langsung dijual di harga 45, kita jualnya di tengah-tengah aja. Biasanya bisa dan ya. Karena kita kalau kita lihat bid dan offernya ini ada istilahnya spreadnya. Kita antri aja di tengah-tengahnya biasanya umumnya dikasih nggak lama ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita kalau di tengah-tengahnya sekitar 0,525 atau $52 ya. Kalau dipotong fee-nya sekarang sekitar em, $3 lah, 2,5 lah, 2 sampai 2,5, nggak sampai $3 sih. Kalau satu option eh, itu 2,5 paling mahal ya. Seperti itu. Sebelumnya kalau misalnya Anda baru itu dikasih istilahnya subsidi ya, istilahnya price reduction fee untuk option itu selama 6 bulan dikasih oleh Mumu. Tapi punya saya sudah lebih dari 6 bulan berarti expired, jadi per kontraknya bayarnya sekitar 2,5 ya, seperti itu paling mahal lah. Begitu. Nah, itu kita jualan ya, kalau option kita dapat uangnya. Nah, tapi jangan lupa ada risikonya. Jadi kalau misalnya harganya sekarang kan yang terakhir 88,87. Kalau misalnya dia harganya naik sampai di atasnya 90,5, berarti kita harus menyiapkan uang untuk istilahnya membeli di harga tersebut. Ya, karena kita menjualnya ya. Jadi istilahnya at the money, kalau misalnya um, opsinya expired dia ditutup di atasnya 90,5 ya untuk hari Jumat ini ya. Eh, berarti saya harus menyiapkan uang untuk 90.500 untuk kena assignment ya begitu. Atau kalau saya sudah punya share-nya berarti saya harus merelakan share saya itu jual di harga 90,5 walaupun dia di harga naik ke atas ya. Nah, enaknya option itu ya kita nggak harus 100% correct ya. Ya seperti itu ya. Ya, kita bisa roll. Jadi kita bisa roll up dan out ya. Jadi kita bisa uh,
close posisinya, terus kita buka lagi posisi baru uh, di harga strike yang lebih tinggi ya. Dan expiration date-nya yang lebih panjang lagi ya seperti itu. Nah, ini kita istilahnya dapat income ya. Jadi kita bisa jual per minggu atau per 2 minggu atau per bulan ya seperti itu. Ini ada biayanya khusus juga. Ini ada terteranya. Jadi Anda bisa jual dengan menggunakan delta ya. Jadi kalau terlalu dekat memang resikonya kena assignment ya. Ya memang agak jauh, tapi jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti uh, preminya terlalu sedikit. Ya, jadi kalau di option itu enaknya lagi uh, kita yang tentukan resikonya ya. Gitu. Jadi kalau Anda mau dapatnya lebih banyak, cuannya lebih banyak, jadi risk profile-nya itu dinaikkan, ya, resikonya kita naikkan. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau resiko tinggi, ya, resikonya diturunkan, tapi income-nya juga sedikit ya, seperti itu ya. Ini salah satu strategi namanya strategi collar ya, COLLAR ya, istilahnya collar strategi untuk option. Nah, strateginya ini banyak ya. Jadi saya nggak jelaskan satu persatu. Jadi Anda bisa kalau di option itu grafiknya nggak pakai candlestick ya. Dia pakai P&L istilahnya, profit and loss graph ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di option itu enaknya dia define risk ya. Ada beberapa strategi itu resikonya sudah terbatas ya. Misalnya seperti ini. Ya. Untuk tanggal 15 Mei, kalau kita pakai strategi bullish ya, karena gold lagi rebound ya, jadi bullish, berarti kalau kita beli ya untuk strategi long call ya, kita beli di 88,5 call. Itu resikonya adalah premi yang kita bayarkan yaitu 140, itu maksimum loss kita. Nah, keuntungannya kalau dia melewati dari harga BEP-nya, kita untungnya tak terhingga ya. Ya, seperti itu. Ya dalam hari ini ya kurang lebih 252 lah seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini dia kenapa dibatasin dia berdasarkan um, expected move ya. Sebenarnya keuntungannya tak terhingga sih kalau dia naik ya. Gitu. Nah, ada beberapa strategi yang memang membatasi keuntungan. Ya. Nah, tapi ada strategi yang dua-duanya dibatasi keuntungan dan kerugian. Istilahnya defined risk ya. Resikonya itu sudah ada batasannya, defined ya. Istilah bahasa Inggrisnya itu defined risk. Itu yang saya suka di option. Kita nggak perlu terlalu bingung karena resikonya sudah tergambarkan di depan. Kita tinggal mau enggaknya. Kalau misalnya kita, waduh Pak Sunar, saya nggak berani resikonya terlalu tinggi. Ya kita kurangin aja. Kita pilih yang probabilitasnya paling tinggi. Tapi biasanya kalau probabilitas suksesnya tinggi, ya istilahnya POP ya. Kalau bahasa singkatan bahasa Inggrisnya itu probability of profit atau POP. Kalau POP-nya tinggi, ya di atas 10% biasanya lumayan tinggi. Itu kebanyakan kita dapat income-nya atau dapat premiumnya itu lebih rendah ya seperti itu. Kalau kita mau dapatkan cuan lebih banyak ya kita naikkan resiko profil kita. Mungkin probability of profitnya 60% ya, tapi jangan di bawah 60% ya. Ya seperti itu. Nah, itu yang saya suka dari option karena sudah resikonya itu sudah tergambarkan. Nah, di option itu kita tadi nggak harus 100% correct ya, nggak harus 100% tepat. Kita harus tahu direction-nya. Makanya saya sering sebutkan di video saya pakai MA20. Yang penting kita lihat MA20. MA20-nya kalau kita lihat di IIU, ini kan dia cenderungan sideways ya. Yang merah ini ya, nah, MA20-nya. Dia sideways. Nah, kalau sideways split ini berarti view-nya itu bullish karena dia sudah mulai rebound ya. Nah, tapi bukan very bullish. Jadi Anda bisa pakai long call atau strategi apa. Tapi saya sukanya yang sejauh ini saya mainkan ya, ya bukan main lah, saya trendingkan ya. Gitu. Itu strateginya pakai PMCC, Warm Man Cover Call. Kemudian pakai collar ya. Ada juga cash secure put ya. Ada juga nanti strateginya bear put spread, bear call spread. Saya juga pernah pakai strateginya seperti itu. Jadi memang saya fokusnya di gold ya, ETF ya. Kecuali yang lain-lainnya saya eh, nggak fokus karena apa? Karena kalau kita perhatikan um, market US itu di malam hari ya. Jadi istilahnya jam biologisnya beda dengan jam biologisnya kita ya. Jadi saya kalau ambil di stok itu agak susah ya kalau kita pantau ya. Tapi kalau di emas itu relatifly lumayan gampang ditebak karena dia kita tinggal lihat data-data makroekonomi aja seperti itu ya. Memang emas sekarang dalam kondisi sideways ya seperti itu. Nah, balik balik lagi tadi uh, pembukuannya ya. Jadi sebentar, ini saya coba sign in dulu ya.
Hmm, ternyata kena lockout. Sebentar. Oh, ini ada two step verification, jadi sebentar. Baik, sebentar saya sharekan lagi. Jadi saya buat pembukuannya ya. Nah, dari pembukuan ini saya jualan option ini ada sejarahnya. Jadi tanggal 12 Februari saya option jualan call option di harga strike-nya 95. Kemudian saya roll ya karena mendekati expiration date. Biasanya kalau menjelang expiration date itu preminya sudah tinggal sedikit ya. Ya, karena dia out of the money. Kecuali kalau near at the money itu biasanya preminya lumayan tebel. Jadi biasanya saya lebih baik saya rollkan karena kalau tunggu hari Senin ya, karena biasanya expirednya hari Jumat ya. Kalau tunggu hari Senin itu eh, dia berkurang. Jadi lebih baik di roll pada hari Jumat atau Kamis ya, seperti itu. Ya. Di ini saya roll terus ya. Terus kalau eh, bicara mengenai strategi collar ya, COLLAR ya. Kalau ingin tahu strategi collar Anda bisa search di YouTube ya. Itu sebenarnya ada tiga part. Yang part pertama ya ada tiga bagian. Itu 100 share ya, yang saham saham atau ETF yang kita punya. Terus yang kedua itu adalah eh, put optionnya, protect protect dari 100 share-nya itu ya. Jadi kalau harganya turun, kita punya hak untuk menjual di harga strike-nya yang kita beli ya, put optionnya. Nah yang ketiga itu adalah cover call-nya ya. Karena kita karena kita ingin mendapatkan income ya. Nah, nah, untuk menutup biaya asuransinya dan juga eh, mengurangi istilahnya BIP-nya ya, break even point-nya. Nah, jadi saya jual-jualan ini adalah keep track-nya. Jadi BIP-nya awalnya BIP-nya itu dari 101,13. Ya, memang lebih mahal sih karena saya belinya kan di 95. Ya, karena saya beli put asuransi untuk melindungi supaya kalau turun dari harga 85 saya punya hak untuk jual di harga 85 paling enggak itu saya batasi kerugian saya. Nah, itu bagi modalnya itu 101,13 per lembarnya atau per share-nya. Ya. Istilahnya kalau di saham US itu share ya, bukan lembar ya, share gitu. Jadi nah, ini dia kurang terus ya. Yang terakhir dia sekitar 97,1 ya. Nah, kalau di total rinciannya ini expiration date putnya 21 Januari 2028. Jadi dari opening sampai expiration date dari putnya itu 708 hari ya, seperti itu. Nah, kemudian income-nya yang saya dapatkan dari eh, jualan cover call-nya, kemudian pernah juga saya coba jualan put-nya, nah seperti itu. Nah, itu income-nya totalnya sejauh ini 402,84. Ya. Nah, itu dalam 92 hari, 92 hari. Nah, kalau kita bagi persentasenya 402,84 dibagi kalau kita hitung dari modal awalnya ini ya 10.113, maka persentasenya itu eh, income yang kita dapatkan 3,98%. Kalau disetahunkan 15,8% ya seperti itu ya. Nah, mungkin saya bilang Pak Sunar kok sedikit banget dapatnya cuma 15% setahun. Nah, balik dari awal tadi. Nah, di option itu ya tugas kita adalah untuk risk management. Jadi kita itu uh, caranya mengelola resikonya. Kalau kita mau dapat lebih banyak, ya, cuan lebih banyak, ya, itu kita harus naikkan risiko profil kita, ya. Jadi agak tinggi, agak berisiko. Ya. Pilih yang cover call-nya lebih dekat dengan at the money, ya. Terus nggak perlu pakai beli put ya kalau misalnya risk profile-nya high. Nah, karena risk profile saya maunya aman, ya, maunya aman proteksinya, itu 15% lumayan besar ya, seperti itu. Nah, di eh, di investasi itu ada istilahnya risk free interest rate ya. Risk itu resiko, free bebas ya. Interest rate itu
bunga. Jadi risk free interest rate itu adalah istilahnya tingkat imbal hasil ya, di mana investasi kita itu lumayan relatif aman. Misalnya kita taruh di government bond atau istilahnya obligasi pemerintah. Ya. Nah, risk free interest rate ini setiap negara beda-beda. Ya kalau di Indonesia, kalau kita hitung risk free interest rate itu sekitar 6,25 yang terakhir ya. Yang terakhir sekitar 6,25 Pak. Nah, kalau dipotong eh, pajak 10% ya, ya anggap aja 6% lah supaya ya, gitu ya. Nah, pajak 6%. Nah, itu tingkat eh, risk free interest rate-nya kalau Anda taruh di obligasi ya. Karena kita maunya aman kan investasinya. Karena saya risk profile-nya yang paling rendah. Saya nggak mau yang risikonya tinggi. Kalau misalnya risikonya tinggi itu bisa. Saya cuman pakai satu strategi yang paling ampuh kalau misalnya lagi bullish ya. Seperti sebelumnya QQQ ya. Itu bullish ya. Atau saham-saham yang berhubungan dengan chip AI, memori, eh, dan juga space ya, hard disk ya, itu naiknya gila-gilaan. Bahkan INTC atau Intel yang dia pendapatannya naik, walaupun dia masih rugi, itu dia sahamnya naik-naik terus. Nah, kalau saya berani ambil risiko, saya beli long call-nya aja, saya cuannya lumayan. Ya, saya beli long call-nya, nggak perlu beli sahamnya, eh, ya. Ya, yang near at the money itu lumayan, cuannya lumayan. Jadi bisa sampai lebih dari 50% bisa. Cuman saya nggak mau karena fluktuasinya tinggi ya. Dan saya memang dari awal maunya fokusnya di gold ya, seperti itu ya, di emas ya. Karena prinsip saya seperti ini. Emas walaupun sejelek-jeleknya jatuh, ya memang pernah jatuh sih kalau kita lihat di seasonalnya di sini ya. Nah, emas ini sudah naik tinggi. Pak Sunar kalau kita beli emas, ya itu resiko turun. Memang benar sih kalau kita lihat di bulan ini ya, kalau kita lihat dari mulai tahun 2005 ya, itu eh, di bulan Juni ya dan bulan September itu dia lebih banyak turun daripada naiknya. Nah, seperti itu. Dan yang ada datang kan bulan Juni. Jadi ada kemungkinan emasnya koreksi. Dan emas ini kalau turun dia pernah turun sampai bertahun-tahun ya, 3 tahun ya. Ini sebelumnya rally terus sampai tahun 2012. Kemudian dia some reason dia naik-naik turun-turun ya. Sampai turunnya lumayan. Ini lebih dari 30% total ya, bisa sampai 40% tahun 2013 sampai 2015 ya. Waktu itu kondisi ekonomi Amerika membaik sehingga kekhawatiran resesi itu sudah hilang ya. Jadi, makanya emasnya turun drastis. Ya. Bisa saja ke depannya emas turun drastis bisa saja. Nah, makanya saya proteksi tadi. Eh, saya pakai strategi color ya. Jadi kalau em, dapat rate-nya 15,8% itu risk free, itu bagus ya. Bagus. Ya. Jadi risk free interest rate. Boleh dikatakan ini bebas resiko. Oh, Pak Sunar, itu kan BP-nya masih 97 tuh. Nah, harga terakhir kan IAU itu kalau kita lihat di brokernya tadi ya, itu harganya IAU kan 88,87. Nah, tapi jangan keliru, ini masih proses. Nah, istilahnya kalau kita spend modal ya untuk buat usaha bikin pabrik gitu ya, atau usaha. Nah, kan nggak mungkin kita maunya modalnya langsung balik dalam dalam waktu singkat ya, di bawah 6 bulan ya seperti itu. Nah, ini asalkan saya maintain sekitar 15% ya, um, rate-nya itu sudah bagus, jauh di atasnya risk free interest rate ya seperti itu. Risk free interest rate-nya Indonesia aja sekitar 6%. Nah, kalau di FR ya memang lebih. Kalau di FR mungkin sekitar 6,3% ya. Kalau ditaruh di FR atau eh, obligasi swasta misalnya ya, seperti itu. Bisa lebih juga. Ya. Tapi kan nggak bisa sampai 15% ya. Jadi kalau ada investasi yang risk free 15% setahun itu bagus ya. Ya. Eh, jadi eh, sebenarnya saya bisa buat ini sampai 25% bisa. Yaitu caranya eh, menaikkan resiko profil saya ya. Nah, saya jualan call optionnya lebih dekat ya seperti itu. Jadi misalnya ini di option chain-nya ya, yang akan datang tanggal 5. Saya jualnya lebih dekat aja. Jualnya di delta 30-an.
Nah, seperti itu. Nah, atau delta 40. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau mau di maintain sih bisa aja ya. Jadi dibuat agresif bisa. Cuman saya nggak mau pusing-pusing ya. Nah, seperti itu. Jadi yang agak aman dapatnya mungkin lebih kecil, tapi dia relatif aman. Boleh dikatakan investasi color di IU itu risk free ya. Kalau misalnya em, Anda takut-takut, ya Anda bisa beli proteksinya di harga 90 juga boleh. Atau waktu beli di harga 95, Anda beli di harga 95, Anda nggak mau rugi kan. Pokoknya balik modal, nah terus Anda tinggal balikin aja ini apa biaya asuransinya. Ya, asal Anda rutin jualan cover call, itu sampai dengan expiration date-nya kalau pilih-pilih yang sampai tanggal 21 Januari 2028 saya percaya sih untuk biaya asuransinya bisa nutup ya seperti itu ya. Nah, em, kalaupun misalnya Anda mau invest kemudian forget it gitu ya, itu bisa aja misalnya ya seperti ini ya. Jadi Anda maunya berapa lama misalnya 21 Januari 2028. Jadi Anda bisa pakai strategi builder eh, bentar pakai trade ya. Jadi misalnya di sini saya coba contohkan. Jadi di trading em, kita bisa em, beli ya. Ini misalnya kita beli putnya di harga 88 nah ya. Ini ya. Kemudian di strateginya kita bisa add stock di sini ya, add ya. Add stock add underlying by AIU ya. Berarti nanti dia otomatis akan buy 100 ya. Karena satu kontrak itu 100 di 100. Nah, untuk menutup biayanya kita bisa jualan eh, cover call-nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, em, ini modal totalnya kan 9707. Nah, jadi kita bisa jualan misalnya di harga ya 98 lah. Seperti itu. 98. Ya, seperti itu. Jadi ongkosnya kita hanya bayar 8652. Nah, seperti itu. Tapi kan kita diproteksi deket banget nih sampai dengan harga yang terdekat ya. Seperti itu. Ya. Jadi em, itu salah satu caranya. Kalau misalnya mau dapat lebih banyak ya Anda jualnya lebih dekat. Ya, misalnya Anda jualnya di harga 95. Nah, jadi Anda cuma bayarnya 8532 ya di bawahnya harga yang sekarang ya, harga AI terakhir. Nah, jadi ini kalau mau nggak repot-repot gitu ya. Anda jualan cover call yang jauh nih. Nah, jadi Anda bayar asuransinya sekitar eh, tengah-tengahnya dia itu mid price-nya ya. Jadi 8,2 atau 820 karena 100 share ya. Kemudian ini tengah-tengahnya kita dapatnya em, sekitar 11,75 atau 1175. Ya. Jadi dapatnya lebih. Itu bisa memotongkan ke modal pembelian kita untuk IU-nya. Ini pakai strategi namanya collar. Ya. Collar itu COLLAR ya. COLLAR ya seperti itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya, spellingnya. Nah, collar strategi ini cocok sih investasinya ya. Karena kalau di saham-saham Indonesia, ya, kalau kita beli saham, itu kita pasang stop loss kan untuk menjaga proteksinya. Tapi stop loss kan nggak jamin bisa dieksekusi. Kalau misalnya gap down-nya nggak kejual ya, akhirnya kita menanggung rugi ya, seperti itu. Jadi terpaksa harus tungguin sampai sahamnya naik kalau mau untung lagi. Ya. Tapi kalau di option itu sudah ada kontraknya, bisa melindungi proteksi ya seperti itu. Nah, sebelumnya memang di broker peluang itu sudah bisa jualan cover call. Cuman kita harus punya 100 share ya. Kalau misalnya naked itu belum bisa. Setahu saya belum bisa. Jadi kalau jualan naked cash secure put itu belum bisa. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai option, Anda tinggal send message ke saya. Nanti saya akan adakan edukasinya seperti itu ya. Jadi ini untuk platformnya namanya Mumu, MOO. Nah, selain saham US itu juga banyak ya. Kalau kita lihat di Mumu itu kita bisa pilih berbagai macam aset ya di berbagai negara. Bisa di US, Singapura, Hong Kong. Sebenarnya kripto ada, tapi kalau kripto kita nggak bisa ya.
karena kebanyakan kripto ini untuk Singaporean citizen ya atau Singaporean PR. Kalau bukan Singaporean citizen atau Singaporean PR bukan ya, itu masih belum bisa buka kripto. Ya, tapi kita bisa beli yang lainnya bisa untuk yang em, eh, saham ETF atau fund ini banyak. Ya, jadi untuk misalnya di ETF ini ya, Anda bisa pilih indeks ETF ini kan, ini banyak macamnya ya. Nah, pasarnya juga banyak. Ya, kalau misalnya kita suka di Singapura ya, Anda bisa pilih ETF-nya ya. Jadi dia akan ada list-listnya di sini ya. Terus kita bisa pilih juga yang di US dan lain-lain ya seperti itu. Nah, kalau suka mata uangnya Malaysia Ringgit ya bisa di Malaysia juga ya seperti itu. Malaysia Ringgit dia jauh lebih kuat daripada Indonesia ya, mata uang rupiah ya. Jadi di Kanada juga ada, Australia juga ada. Jadi lumayan lengkap sih untuk diversifikasi ya. Ya memang minusnya mungkin kita harus repot transfer ke luar negeri, tapi biaya transfernya cuma 20 US dollar sih sampai 30 lah. Ya. Kok itu transfer masuk, kalau keluar juga sama ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin yang minat diversifikasi eh, di saat IHSG masih lesu ya, kurang lebih sih seperti itu. Kurang lebih cukup ya. Di akhir video izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.